Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya, Hendrian Caniago, di channel YouTube terfavorit di abad ini, Can TV. Masih seputaran tutorial dan kali ini saya akan membawakan video animasi tutorial ESB versi saya. Dan masih setia tentang topik akreditasi rumah sakit dan zaman pandemi COVID-19. Karena saya juga turut mendukung sikap dan semboyan Komisi Akreditasi Rumah Sakit dalam melawan COVID-19, yaitu, lawan COVID, bangkit berjuang bisa. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ininya. Oke, langsung saja ya masuk ke materinya. Saya akan membawakan materi dengan judul, trik menguatkan alam bawah sadar, agar pentingnya, menjaga elemen standar akreditasi rumah sakit di era pandemi COVID-19. Faktanya, akreditasi rumah sakit di zaman pandemi ini, adalah tertunda secara resmi oleh pemerintah, berdasarkan surat edaran, Kementerian Kesehatan RI nomor HK.01-01-Menkes-445-2020. Di mana, rumah sakit saat ini, sedang fokus, dalam pelayanan pasien COVID-19. Selain itu juga, banyak tenaga kesehatan, dan staf pendukung rumah sakit, yang menjadi korban, baik terkonfirmasi COVID-19 ataupun yang meninggal dunia. Sehingga, menjadikan rumah sakit tersebut, kekurangan sumber daya manusianya. Ditambah, dengan biaya operasional rumah sakit yang membengkak, karena harus menyiapkan alat pelindung diri tambahan dan lainnya. Serta jumlah kunjungan pasien, yang menurun drastis. Namun kondisi ini, mengharuskan rumah sakit, mau tidak mau agar tetap menjaga mutu rumah sakit, harus tetap berkualitas. Menjadikan, keselamatan pasien merupakan hal yang utama. Memperhatikan, dan memberikan jaminan, keselamatan staf dan sumber daya, rumah sakitnya. Mempertahankan, kebudayaan akreditasi yang sudah terbentuk. Berusaha, meningkatkan inovasi pelayanan terhadap pasien. Terus, bagaimana mengatasi permasalahan, yang berkaitan dengan kebudayaan akreditasi tersebut. Berikut ini, trik yang dapat digunakan, yang telah saya sadur, dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Di mana, peran pemilik rumah sakit, sangat dibutuhkan. Serta, tekad kuat, para surveyor dan pejuang mutu yang ada di rumah sakit, juga sangat diperlukan. Juga dukungan lembaga independen, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, masih diperlukan, untuk memperbaharui, keilmuan para surveyornya tentang akreditasi ini. Selalu mengulang-ulangi informasi, bahwa akreditasi itu suatu budaya, dan bukan suatu beban, karena, ingatlah, akreditasi itu mudah dan menyenangkan. Terus, bagaimana tips, dalam mempraktekannya? Ingatlah, dengan kata ini. RIORE, di mana huruf R adalah suatu repetisi, yaitu selalu mengulang-ulangi standar akreditasi, serta memastikan bahwa regulasi yang ada, sudah berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pihak rumah sakit. Sedang huruf I, adalah identifikasi kelompok yang ada di rumah sakit, dan kebiasaan buruk apa, yang sering dilakukan, serta berusaha untuk memperbaikinya. Contohnya, ketidakpatuhan DPJP, dalam penulisan CPPT sesuai SOAP, atau nurse yang sering lupa 5 moment dalam memeriksa pasien, atau kebiasaan buruk yang lainnya. Huruf O, adalah sebagai, otoritas seorang figur, namun biasanya terjadi bias terhadap sosok manusia tertentu. Figur ini harus diagungkan, dan dihormati, serta, hierarkinya tinggi sebagai rule of models. Mungkin pemilik rumah sakit dapat dijadikan otoritas seorang figur ini. Sedang huruf R, yang kedua adalah, relaksasi mental, meditasi, bisa melalui pendekatan ideologi tentang masalah COVID yang dihadapi ini. Dan huruf E, yang terakhir adalah, emosional moment, di mana walau dalam kondisi pandemi, tetap ciptakan kondisi yang emosional, yang membuat orang lain, terasa berbekas, dan karena berbekas itu, orang tersebut belajar. Contohnya memberi penghargaan dan sanksi, terhadap kinerja staf rumah sakit. Terus bagaimana triknya, agar orang lain mau mengikuti ajakan kita? Yang pertama, adalah break them down. Yakni, dengan cara memberi penjelasan terus-menerus setiap saat tentang akreditasi, di mana kalau tidak mengikuti elemen penilaian standar akreditasi rumah sakit, merupakan suatu sikap yang salah dan keliru. Yang kedua, adalah introduce your idea.
Uraikan ide dan pemikiran kita terus-menerus dengan menggunakan teknik seperti memberikan informasi khusus, dan bersifat tertentu, seperti penerapan regulasi SPO rumah sakit. Kalau bisa, kita isolasi kelompok yang ada, sehingga informasi yang kita berikan tetap fokus kepada mereka. Kontrol lingkungan kelompok yang kita isolasi tersebut, informasi yang masuk, dan keluar, yang diterima kelompok itu. Yang terakhir adalah reinforcement, yakni, dengan cara, menjaga kondisi di atas tetap kuat dalam lingkaran, rencana dan pengawasan kita. Demikianlah tips dan trik yang telah saya sampaikan, semoga ada manfaat dan berguna bagi kita semua. Sebelum saya tutup, kota Binjai kota rambutan. Rambutannya manis jadi rebutan. Biarlah semua orang pada rebutan. Yang penting manisnya kar, bukan manis buatan. Dan akhirnya, mari kita renungkan, perkataan bijak yang sering diutarakan oleh Ketua Eksekutif KAR berikut ini. Terima kasih.